di 3 universitas. Yang pertama di Universitas Negeri Manado, yang kedua di Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan yang ketiga di Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan budaya yang cukup terkenal di Yogyakarta, yaitu budaya batik. Simak pemaparan saya berikut ini. Sejarah batik Yogyakarta. Batik dalam bahasa Jawa berasal dari akar kata tik yang merujuk pada pekerjaan tangan yang halus, lembut, dan detail, yang mengandung unsur keindahan atau seni. Kata tik juga merujuk pada proses pembuatan corak kain dengan menitikkan malam atau lilin dengan alat bernama canting sehingga membentuk corak yang terdiri atas susunan titikan dan goresan. Dalam penjelasan lain, disebutkan bahwa makna batik sendiri bisa mengacu pada dua hal. Yang pertama, mengacu pada teknik pembuatan. Dalam hal ini, batik adalah teknik pewarnaan yang menggunakan malam sebagai perintang bahan pewarna pada kain. Sedangkan yang kedua, mengacu pada motif dan pola batik. Dalam hal ini, batik adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut dan memiliki motif-motif tertentu yang khas. Batik bukanlah hal baru bagi masyarakat Yogyakarta. Jauh sebelum UNESCO mengakui eksistensi batik Indonesia pada 2 Oktober 2009, masyarakat Yogyakarta telah terbiasa menggunakan batik. Sebagai salah satu kota tempat berkembangnya batik di Indonesia, pemakaian batik di Yogyakarta sudah menjadi bagian dari budaya. Sudah sejak lama, batik masuk ke sendi-sendi kehidupan di Yogyakarta. Di dalam lingkungan keraton, batik menjadi bagian dari kelengkapan busana, baik untuk busana sehari-hari maupun untuk upacara adat. Di luar itu, batik juga bisa dipakai sebagai kain gendongan, baik untuk menggendong bayi maupun menggendong barang. Modernisasi dan pertambahan waktu tidak lalu mengubah fungsinya hingga sekarang. Pemakaian batik malah semakin berkembang. Yang dulu masih terpaku pada ranah tata busana, kini merambah ke dekorasi dan bahkan investasi. Keberadaan batik khas Yogyakarta sendiri tidak terlepas dari sejarah berdirinya kebangkitan Kerajaan Mataram Islam yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Selama perjuangan mendirikan Mataram, Panembahan Senopati sering bertapa melakukan pengembaraan dan laku spiritual di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Konon, pemandangan di tempat tersebut yang dihiasi oleh deburan ombak yang menghantam barisan tebing atau dinding karang telah mengilhaminya menciptakan pola batik parang. Motif ini kemudian menjadi salah satu yang khas dari busana Mataram. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti telah memecah Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu Kasunanan Surakarta dan bagian kedua adalah Kesultanan Yogyakarta. Seluruh harta kerajaan yang ada, termasuk warisan budaya, dibagi ke dalam 2 wilayah tersebut. Khusus kelengkapan busana Keraton Mataram, termasuk di dalamnya batik, seutuhnya menjadi milik Keraton Yogyakarta. Kekhasan itu masih dipertahankan hingga sekarang, baik motif maupun warnanya.
Corak batik yang didominasi warna tanah ini kemudian menjadi cikal bakal batik khas Yogyakarta. Perkembangan batik awalnya memang masih terbatas di lingkungan keraton. Kegiatan membatik merupakan bagian dari pendidikan putri bangsawan di dalam lingkup tembok keraton. Pengenalan estetika paling halus hingga penguasaan teknik membatik yang rumit merupakan bentuk pendidikan olah rasa, kesabaran, maupun ketekunan. Saat itu, laku membatik hanya dilakukan oleh para ratu dan putri kerajaan yang dibantu oleh para abdi dalam perempuan. Lambat laun, pekerjaan membatik yang belum selesai mulai boleh dibawa keluar keraton untuk dilanjutkan di rumah masing-masing. Karena dikerjakan hampir setiap hari, keinginan membatik untuk diri sendiri pun muncul dari para abdi dalam ini. Bersamaan dengan itu, kegiatan membatik pun semakin meluas pada keluarga keraton lainnya, termasuk istri abdi dalam dan para prajurit. Di lapisan masyarakat, rakyat yang kerap melihat keluarga keraton mengenakan batik pun mulai tertarik untuk menirunya. Akhirnya, pesona batik mampu membuatnya keluar dari tembok keraton dan dinikmati semua kalangan. Dalam prosesnya, motif-motif baru pun bermunculan dan menjadi kekhasan sendiri bagi kelompok masing-masing. Ada batik keraton dan batik larangan yang hanya boleh dipakai oleh ratu, raja, maupun kerabat. Ada juga batik sudagaran yang dipakai oleh kaum berekonomi kuat, namun bukan keturunan raja. Kemudian, batik petani atau rakyat yang dipakai petani dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini, keberadaan batik turut menjadi identitas sosial di tengah masyarakat. Namun saat ini, pemakaian motif batik sesuai kelompok telah memudar. Sudah banyak masyarakat umum yang menggunakan motif-motif larangan yang dulu hanya boleh dipakai oleh raja, permaisuri, dan keturunannya. Selaras dengan perkembangan zaman, larangan ini memang tidak diberlakukan lagi di luar lingkungan Keraton Yogyakarta. Sayangnya, masyarakat terkadang memakai motif yang tidak sesuai, hanya berdasarkan alasan suka tanpa memahami peruntukannya. Sebagai contoh, penggunaan motif untuk upacara kematian pada acara pernikahan. Memang bukan sebuah kewajiban untuk mengerti filosofi dari setiap motif batik, namun mengerti proses pembuatan dan makna dari motif batik dapat memberikan pemahaman bahwa batik bukan sekedar kain yang bergambar. Namun, di tiap goresan malam pada kain batik, tak ubahnya adalah untayan doa. Ungkapan kepada pencipta yang berwujud corak dan warna sebagai harapan dari sang pembuat batik untuk sang pemakai. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.